Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Gratiana Miakmetom, calon guru penggerak angkatan 9. Pengajar praktik saya Bapak Blasusian, fasilitator saya Bapak Ansar. Saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar setiap murid yang berbeda-beda. Bagaimana cara untuk dapat melakukan pembelajaran di kelas? Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus pertama memahami tujuan pembelajaran, kedua mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid, yang ketiga menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, keempat melakukan manajemen kelas yang efektif, kelima melakukan penilaian berlanjut. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek berikut ini. Pertama, kesiapan belajar murid. Kedua, minat murid. Ketiga, profil belajar murid. Kesiapan belajar murid. Diharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Minat murid. Minat setiap murid pasti berbeda-beda. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk terlihat aktif dalam proses pembelajaran. Profil belajar murid. Pertama, lingkungan, yang kedua gaya belajar, yang ketiga budaya, yang keempat kecerdasan majemuk. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut ini. Yang pertama, mengamati perilaku murid-murid. Yang kedua, mengidentifikasi pengetahuan awal. Yang ketiga, mereview dan melakukan refleksi praktek pengajaran. Yang keempat, berbicara dengan guru murid sebelumnya. Yang kelima, membaca raport murid di kelas sebelumnya. Keenam, menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Strategi pembelajaran berdiferensiasi ada 3. Yang pertama, diferensiasi konten. Yang kedua, diferensiasi proses. Yang ketiga, diferensiasi produk. Strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran berdiferensiasi, khususnya diferensiasi konten. Mendiferensiasi konten ini dilakukan dengan membedakan pengorganisasian atau format penyampaiannya, bukan mengubah atau menurunkan standar kurikulum, di mana menyampaikan materi pembelajaran kepada murid. Strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran berdiferensiasi, khususnya diferensiasi proses, di mana kegiatan memungkinkan murid untuk berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran berdiferensiasi, khususnya diferensiasi produk, di mana bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pelajari dengan cara yang membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar siswa, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari oleh murid. Adakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul yang lain? Mulai dari modul 1.1, modul 1.2, modul 1.3, modul 1.4 sampai modul 2.1. Yang pertama, untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodratnya, yakni kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana dipelajari di dalam modul 1.1 dan berkaitan di dalam pembelajaran berdiferensiasi pada modul 2.1. Yang kedua, dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif
Untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Ini dipelajari dalam modul 1.2 dan 2.1. Ketiga, pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid, di mana dipelajari dalam modul 1.3 dan berkaitan dengan modul 2.1 di dalam pembelajaran berdiferensiasi. Keempat, dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid, harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu, agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif, di mana dipelajari di dalam modul 1.4 dan berkaitan dengan modul 2.1. Demikian pemaparan saya tentang materi koneksi antar materi. Dan terima kasih, salam guru penggerak.